Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsin Ubaidillah, guru di SD Negeri 2 Parijatah Wetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Saya juga mahasiswa PPG PAI Batch 2 LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Hari ini Senin 27 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan video UKIN untuk tugas PPG PAI Batch 2 ini. Nah, pelaksanaan ini dilaksanakan di SD saya sendiri dengan menggunakan materi yaitu bab 7 kelas 6 tentang kodok dan kodar menggunakan metode PJBL. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sungguh semangatnya kalian hari ini. Nah, anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. And please give our teacher. Good morning, Mister. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, anak-anak, kemarin di bab 6, kalian masih ingat apa yang kita bahas kemarin di bab 6? Betul, mengaji atau mengkaji atau membahas surat Al-A'la. Ada berapa ayat? 9. Bagus, berarti kalian masih ingat betul tentang surat Al-A'la kemarin. Kalian kan sudah menulis, menghafal, sampai mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, hari ini kita akan membahas bab 7, yaitu mengenai tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, sebelum lebih lanjut, Pak Ubay akan menyampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kalian diharapkan mampu memahami konsep qada dan qadar. Nah, ini yang terpenting dalam kehidupan sehari. Yang kedua, mampu menyebutkan contoh perwujudan iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, mampu menjelaskan pentingnya iman kepada qada dan qadar dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, yang terakhir adalah mampu membuat proyek. Nah, fokus kita adalah pembuatan proyek. Selain kalian juga harus mengerti, nanti kalian harus membuat proyek sederhana yang menunjukkan sikap menerima qada dan qadar maupun takdir. Nah, jadi nanti ada 2 proyek buat kalian. Bisa dimengerti anak-anak? Iya, bisa. Nah, hari ini kita senang-senang saja, santai pembelajarannya. Yang terpenting kalian, pembelajaran itu bisa masuk ke otak kalian. Sebelum lebih lanjut, Pak Ubay ada pertanyaan buat kalian. Pertanyaan pertama yaitu tentang apabila kalian sedang terkena musibah, apa yang harus kalian lakukan? Ya, Istighfar. astagfirullahaladzim gitu ya. Ya, boleh, enggak apa-apa. Yang lain? Ada lagi? Kalau kita terkena musibah? Ya, Aisyah? Bersyukur dan menerima dengan alam. Waduh, bersyukur. Masa kita terkena musibah kok bersyukur? Kurang tepat yang lain. Oke. Bersabar dan bertawakal kepada Allah. Bersabar dan bertawakal kepada Allah, betul? Itulah yang harus kita lakukan ketika kita terkena musibah. Bukan bersyukur, tapi bersabar. Nah, itu nggih. Kita harus bisa membedakan mana mendapat rezeki, mana mendapat musibah. Dan bertawakal, yaitu berserah. Betul, berserah diri. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, nah, Pak Ubay minta semangat kalian dulu, coba. Ayo, tepuk semangat.
Semangat. Tepuk fokus. Mengingat, melihat, fokus. Bagus sekali. Nah, materi tentang qada dan qadar ini sebenarnya sangat simpel sekali. Oke. Saking simpelnya saya buat beberapa baris saja. Ya, yang pertama yang saya terangkan ini tentang qada dan qadar dulu. Untuk yang lainnya nanti akan saya terangkan melalui video. Jadi kalian harus melihat video tersebut dengan seksama supaya paham. Nah, pengertian qada dan qadar. Qada dan qadar itu sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah. Qada itu ketetapan atau keputusan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali atau sebelum penciptaan alam semesta. Qadar perwujudan dari qada, karena qada itu adalah perencanaan, jadi perwujudannya namanya qadar, yaitu ketetapan Allah yang terjadi pada makhluknya dalam kadar atau ukuran tertentu. Nah, sesuai dengan kehendaknya Allah. Nah, iman kepada qada dan qadar itu yakni meyakini dengan sepenuh hati. Namanya iman itu yakin. Kita di kelas 4 kan sudah menghafalkan itu ya, tentang rukun iman itu ya. Jadi iman itu yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini baik atau buruk terjadi atas kehendaknya Allah, atas izinnya Allah. Nah, itu tentang qada dan qadar. Nah, Pak Ubay mau menyajikan video, kalian perhatikan pengertian qada dan qadar dan juga takdir. Silahkan nanti boleh dicatat dulu sebelum kalian melaksanakan tugas selanjutnya. Apa itu takdir dan sebagainya. Ayo silahkan dilihat dulu videonya. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi Bang? Bukan, baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi, pakai ditanya. Oh ya, ngapain orang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian ngeselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu, ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang benar kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar, jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'alaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubrom, yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'alaq ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusahalah dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas sisi Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Iya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Takdir ada berapa? 2. Mubrom dan mubrom itu adalah takdir yang tidak dapat diubah. Sedangkan mu'alaq takdir yang dapat
Nah, anak, takdir itu ada kalanya dapat dirubah dan ada kalanya kita harus menerimanya dengan contoh kematian. Kematian itu adalah takdir mubrom yang tidak bisa ditolak. Kalau ada orang meninggal, tetangga kita atau mungkin keluarga dekat kita, kita tidak bisa menolaknya. Nah, terus ada kalanya takdir yang dapat dirubah seperti contohnya Mas Supri tadi. Andaikan 5 tahun yang lalu Mas Supri itu mengambil jurusan kedokteran dan menjadi dokter, Mas Supri akan menjadi dokter dan mendapatkan gaji yang tinggi. Tapi kalau kalian hanya menerima takdir tanpa berusaha, nah itu artinya kalian tidak mengimani yang namanya qada dan qadar. Jadi sekarang sudah paham ya apa itu qada dan qadar dan bagaimana cara kalian mengimaninya. Kalau orang mengimani berarti yakin harus berusaha karena ada takdir yang dapat dirubah. Sudah paham sampai sini? Ada yang mau bertanya tentang materi yang tadi? Alhamdulillah berarti kalian sudah paham semuanya. Nah, anak-anak, setelah ini kalian ada tugas kelompok. Mohon maaf ya. Tugas kelompok kalian itu yang pertama, kalian sudah saya bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama kelompoknya Zahira dan kawan-kawan, kelompok kedua kelompoknya Nino dan kawan-kawan. Nah, tugasnya adalah diskusikan dalam kelompok kalian pengertian qada dan qadar. Terus yang kedua adalah identifikasi pengertian iman kepada qada dan qadar dan macam-macam takdir dalam kehidupan sehari-hari di dalam video tadi ya. Nah, terus yang ketiga menggambarkan hasil diskusi dalam bentuk poster atau infografis. Jadi nanti kalian membuat semacam poster atau pengumuman atau pemberitahuan atau apalah infografis. Nah, itu nanti kalian warnai supaya bagus. Sudah membawa krayon? Oh, ya, bagus. Terus yang keempat adalah pastikan kalian itu karya kalian itu mencakup yang pertama pengertian qada dan qadar untuk kelompok 1 ya. Nanti jadi kalian membahas tentang qada dan qadar saja. Terus kelompok 2 membahas tentang macam-macam takdir yaitu mubrom dan mu'alam. Oke? Jadi nggak usah sama, harus beda. Nah, supaya nanti kalian bisa bertukar pikiran. Yang terakhir adalah nanti kalian mempresentasikan hasil kalian. Oke? Yes. Silakan kalian buat, sudah saya sediakan kertasnya, kalian buat untuk posternya. Sebagus mungkin. Ayo, silakan mulai dibuat. Ayo, digambar dulu sketsanya, nanti supaya lebih enak, kan hanya pengertian, jadi tidak banyak kata-katanya. Pakai petolot dulu, oh ya bagus. Backgroundnya pakai apa? Pemandangan, oh ya bagus. Nah, yang lain bantu ya, dibuka materinya nanti takdir itu apa dan sebagainya. Yang sini, yang kelompok 2 tadi backgroundnya pemandangannya, sini pakai apa? Pemandangan. Pemandangan juga. Enggak. Pakai apa? Yes, yang bagus ya, pokoknya nanti pakai pemandangan atau latar belakang apa nanti yang bagus. Silahkan dikerjakan, Pak Ubay beri waktu 30 menit untuk menyelesaikan tugas kalian dan nanti di dalam pelaksanaan pekerjaan kelompok itu nanti, nah Pak Ubay akan menilai kalian, yaitu nilai kelompok kalian nanti mengenai tentang sikap, kekompakan dan sebagainya. Oke, jangan lupa kerjasama karena lebih kompak nilainya juga lebih bagus. Oke, silahkan dikerjakan, waktunya 30 menit. Yang lain, Nino, Aziz, itu nanti bisa kalian mencatat dulu. Jadi takdir mubrom itu apa, mu'alak apa, catat nanti di hasil karyanya tinggal nyalin ya. Ya. Bisa bukunya dikeluarkan nggak apa-apa, buku tulisnya nanti bisa dicatat. Ya, Pak Nisa yang nyatat, ya wes.
Bisa digarisbawahi dulu, nanti nyarinya biar enak. Bagus, warna-warni. Jangan lupa nanti yang mempresentasikan disiapkan, harus paham betul tentang apa yang nanti akan dipresentasikan ya. Siapa nanti yang presentasi? Nino. Oh ya, sip. Ada yang gambar, ada yang presentasi, tugasnya sendiri-sendiri. Bagus, kompak. Enggak apa-apa, engkel-engkelan enggak apa-apa, yang penting nanti hasilnya bagus. Terus tulisannya takdir nanti di mana? Oh iya, bisa. Cukup? Ya, sip. Ini juga sama ya, pemandangan ya. Tadi yang kelompok 2 itu gunung, yang ini apa? Bukit berarti. Bukit mana itu? Bukit Rayut atau? Nanti yang presentasi siapa? Oh, Zahira. Oh ya, guys. Kelompok 1 ada yang mencari materi, ada yang mencatat materinya, ada yang menggambar. Bagus. Ini kalau bisa warnanya di fully ya, biar lebih bagus. Kelapanya sudah tua itu, sudah coklat nih. Ya nggak apa-apa.
Anak-anak, waktu diskusi dan pembuatan poster kurang 5 menit. Ayo semangat, diselesaikan mana yang belum diwarnai, mana yang perlu diwarnai ya. Lanjut, semangat. Jika ada yang perlu didiskusikan dengan Pak Ubay, enggak apa-apa, tanyakan. Enggak apa-apa. Pak, ini kurang gimana, Pak? Kurang gimana? Enggak apa-apa. Anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, karena tugas kelompok sudah kalian laksanakan, kita masuk ke presentasi. Ya, silahkan nanti kalian presentasi kelompok 1 terlebih dahulu ya. Untuk kelompok 1 tadi siapa yang mau presentasi? Saya. Oh ya, Zahira. Ayo silakan Zahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memamparkan hasil dari kelompok saya. Qadha adalah ketetapan atau makhluknya, baik di langit maupun di bumi, termasuk di alamnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara itu, qadar adalah segala sesuatu yang Allah SWT wujudkan, adakah atau perlakukan sesuatu dengan ketetapan, ketentuan, atau rencananya berdasarkan ilmu dan kehendakan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Anak-anak, kalian berani maju dan mempresentasikan, sangat luar biasa sekali. Andaikan jempol saya 4 ini bisa menunjukkan mencolot, nah, jempol 4. Untuk kelompok kedua, ayo silakan siapa? Nino. Ayo Nino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil dari kelompok kami. Takdir itu ada 2, yaitu takdir mubrom. Takdir mubrom adalah merupakan ketentuan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti terjadi dan tidak dapat diubah oleh manusia sementara itu. Contohnya, kematian, terjadinya hari kiamat, dan lain-lain. Takdir mu'alak adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bergantung pada usaha dan ikhtiar manusia. Contohnya, orang miskin menjadi kaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Anak-anak, coba saya mau lihat ya hasil karya kalian, karena tadi sudah dipresentasikan. Sekarang Pak Ubay mau melihat hasil karya kalian. Yang pertama dari kelompok 1 ya, tadi sesuai dengan instruksinya Pak Ubay, kelompok 1 tentang kodok dan kalau menurut Pak Ubay hasilnya ini sudah sangat luar biasa, full color, full color, jadi full dengan warna. Cuman menurut Pak Ubay hanya pemaparan dari penjelasan kodok dan kodar ini terlalu beribet. Saya apresiasi untuk kelompok 2. Kelompok 2 ada yang kurang juga sebenarnya. Masih ada warna yang kurang full. Nah, seperti yang kelompok pertama. Kalau kelompok pertama ini pewarnaannya bagus. Hasilnya itu luar biasa. Cuman secara materi penyampaian kelompok 2 lebih simpel. Jadi lebih mudah dipahami dan lebih mudah diingat. Kalau kelompok pertama tadi, nah itu kan banyak panjang. Itu intinya saja. Nah, itu atau kesimpulan. Nah, seperti yang kelompok 2 ini bagus. Juga disertakan contoh.
Nah, itu ya. Tidak apa-apa. Jadi hasil karya kalian itu ada yang plus, ada yang minus. Nanti di pertemuan berikutnya ketika ada pembuatan karya lagi, kalian harus bisa melengkapi yang kurang dari yang hari ini. Oke? Nah, anak-anak, untuk tadi materi sudah, pembuatan karya sudah. Nah, karena sudah paham semuanya, hari ini Pak Ubay ada tugas untuk kalian, yaitu mengerjakan soal pilihan ganda. Nah, tapi kalau biasanya kalian lewat LKS atau lembar kerja siswa, hari ini Pak Ubay buat kuisis. Nah, sudah bawa HP semuanya? Sudah. Nah, ayo HP-nya dikeluarkan, disiapkan. Kita mengerjakan soal pilihan ganda melalui kuisis. Sudah pernah mengerjakan kuisis? Sudah. Dulu di kelas 5 sudah pernah ya? Nah, diajari. Nah, hari ini kalian mengerjakan lagi melalui kuisis. Sudah masuk di grupnya masing-masing? Sudah ada 10 peserta lengkap ya? Bisa dimulai? Ayo, mulai. Aziz sama Salsa uber-uberan ini, ayo kejar-kejaran nilai tertinggi. Disusul Nino. Yang sudah selesai boleh diakhiri, nanti nunggu teman yang lain ya. Aisyah, sudah selesai? Sudah. Sudah, Man? Sudah ya? Nah, sudah selesai. Pak Ubay akhiri. Nah, ini untuk peringkatnya. Ya, tepuk tangan. Nah, anak-anak, ini adalah hasil dari kalian mengerjakan soal pilihan ganda. Cuman bedanya kalau kalian di pilihan ganda di LKS itu kan masih bisa dibetulkan dan sebagainya. Kalau ini sekali jawab, ya sudah, salah ya salah. Nah, itu kan bisa kelihatan. Nah, untuk pencapaian hasil belajar kalian itu ada 84% ini. Berarti kalian sebagian besar sudah memahami tentang apa itu kodok dan juga takdir. Nah, soalnya itu tadi soal yang Pak Ubay buat tadi mengenai tentang itu. Jadi pembelajaran kalian hari ini sangat beragam, selain membuat poster, juga mengerjakan lewat kuisis. Sudah bisa dilanjutkan anak-anak?
Bisa dilanjutkan? Kita lanjut lagi. Sekarang adalah tentang tadi sudah videonya, sudah kelompok, sudah kuisi, sudah. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Nah, anak, kita tadi sudah belajar tentang kodok dan kodar. Nah, yang sudah Pak Ubay sebutkan tadi loh, kalian menjelaskan itu harus sesimpel mungkin. Kodok, apa itu kodok? Betul. Nah, kodar? Jadi kodok itu adalah rencana, kodar adalah bentuk dari suatu rencana. Setelah itu takdir. Takdir itu ada dua, yaitu mubram, apa itu? Mu'alaq. Takdir yang tidak yang dapat dirubah dan dapat diusahakan. Contohnya masih ingat tadi? Takdir mubram itu contohnya terjadinya hari seperti yang disampaikan Nino tadi. Terus kalau takdir mu'alaq, contohnya orang miskin menjadi kaya, orang sakit menjadi sembuh, anak yang bodoh menjadi apa usahanya? Belajar. Betul. Itu adalah perwujudan dari iman kepada qada dan qadar. Dan anak, Pak Ubay mau tanya dulu kepada kalian, senang nggak kalian hari ini belajarnya? Kenapa kok senang? Belajar sambil warnai. Katanya Nino belajar sambil main HP. Bukan main HP, belajar melalui HP. Ada lagi yang lain? Kenapa kok senang itu kenapa? Membosankan enggak belajar hari ini? Iya. Iya, jadi kalian itu setiap melakukan sesuatu itu harus berinovasi supaya apa? Hari-hari kalian itu tidak membosankan. Kalau hari ini kalian makan dengan tahu tempe, ya besok dengan ayam, besok dengan telur dadar dan yang lainnya, supaya hidup kalian tuh nggak monoton tiap hari tahu tempe aja ya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Iya, bisa. Jadi itu tadi adalah pelaksanaan pembelajaran kita mengenai tentang iman kepada qada dan qadar. Terakhir saya minta semangat kalian lagi. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai dan sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Oke, silakan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ketua kelas diakhiri dengan doa. Stand up, please. Reading to our teacher. Good afternoon, Mister. Let's pray together. Alhamdulillah, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Pesan dari Pak Ubay adalah kalian jangan lupa selalu sholat 5 waktu, oke? Nah, terus jangan lupa dan jangan bosan mengingatkan sesama manusia atau sesama umat muslim untuk selalu berbuat baik, karena suatu kebaikan akan selalu mendatangkan kebaikan yang lain. Tetap semangat belajarnya, dan sampai rumah nanti silahkan kalian bersalaman dengan kedua orang tuanya, titip salam Pak Ubay kepada kedua orang tua kalian. Terima kasih banyak anak-anak, kalian hari ini luar biasa. Ayo nanti di rumah jangan lupa itu diterapkan iman kepada qada dan qadar. Oke? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.